Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas materi mengenai tentang fotosintesis. Kami anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurul Alia beserta 3 teman saya, yaitu Ita Rositasari, Hairul Anwar, dan Yandi Abdul Aziz. Materi pertama akan disampaikan oleh Ita Rositasari, materi yang kedua oleh Hairul Anwar, dan materi yang ketiga oleh saya sendiri, Nurul Alia, serta materi keempat yaitu oleh Yandi Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rositasari. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang fotosintesis. Yang saya akan sampaikan yaitu pengertian fotosintesis, proses fotosintesis, dan faktor penentu laju reaksi. Yang pertama yaitu pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton, cahaya, sintesis, penyusunan. Dan peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau air dan karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan dalam fotosintesis ini adalah zat karbon dioksida, maka dapat juga disebut asimilasi zat karbon. Yang kedua yaitu proses fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis ini merupakan kebalikan dari pernapasan, yang bertujuan memecah gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Dan sebaliknya, proses fotosintesis mereaksikan atau menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dengan menggunakan energi cahaya matahari. Umumnya, proses fotosintesis ini hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari, asalkan ada sumber cahaya. Yang ketiga yaitu tentang faktor penentu laju reaksi. Yang pertama ada intensitas cahaya atau laju fotosintesis, ini maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua yaitu ada konsentrasi karbon dioksida. Yang semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak juga jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga ada suhu. Pada suhu ini, enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, ada kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima yaitu ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Kadar fotosintat ini seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyematkan waktunya untuk saya. Setelah kita mengetahui pengertian dari fotosintesis, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada daun, tepatnya pada kloroplas. Kloroplas sendiri adalah plastida berwarna hijau, umumnya berbentuk lensa, terdapat di dalam sel tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Bagian-bagian yang kelihatan berwarna tua disebut grana, sedangkan bagian-bagian yang berwarna muda disebut dengan stroma. Jika kita melihat daun dengan menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat bagian-bagian daun dari lapisan yang teratas
hingga lapisan yang terbawah. Lapisan yang teratas yang pertama adalah kutikula. Kemudian ada epidermis bagian atas. Selanjutnya adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan palisade berbentuk tabung dan tersusun sedemikian hingga sumbu panjang tegak lurus pada bidang daunnya. Setiap sel penuh dengan kloroplas, dan sel-sel inilah yang melakukan fotosintesis paling banyak di dalam daun. Di bawah lapisan palisade terdapat lapisan bunga karang. Sel-selnya tidak beraturan bentuknya dan tersusun tidak rapat. Walau hanya berisi sedikit kloroplas, fungsi utamanya menyimpan sementara molekul-molekul makanan yang dihasilkan lapisan palisade. Juga membantu pertukaran gas di antara daun dan sekitarnya. Selama siang hari, sel-sel ini mengeluarkan oksigen dan uap air ke ruangan udara diambilnya. Ruangan-ruangan udara ini saling berhubungan dan akhirnya ke bagian luar daun-daun melalui pori-pori khusus yang dinamai stomata. Kemudian adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Yang selanjutnya adalah sel penjaga, stomata atau mulut daun, dan jaringan epidermis bagian bawah. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat, di mana karbon dioksida ini pada reaksi gelap dan air ini pada reaksi terang, serta hasil oksigen itu merupakan hasil dari reaksi terang dan karbohidrat dari reaksi gelap. Reaksi terang fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu fosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Perbedaan antara keduanya yaitu pada jenis fotosistem fotofosforilasi siklik, yaitu fotosistem 1 dengan panjang gelombang maksimum 700, sedangkan fotofosforilasi non-siklik menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 itu panjang gelombang maksimumnya yaitu 700 dan fotosistem 2 yaitu panjang gelombang maksimum 680. Produk yang dihasilkan pada fotofosforilasi siklik yaitu ATP, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik yaitu NADPH, ATP, dan O2. Pada fosforilasi siklik tidak terjadi fotolisis air, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik terjadi fotolisis air. Yang pertama yaitu fotofosforilasi non-siklik. Pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan cahaya fotosistem 1 dengan panjang gelombang maksimum 700 dan fotosistem 2 dengan panjang gelombang maksimum 680. Selain fotosistem, fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan akseptor elektron, ADP, NADP, serta H2O. Energi foton dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang maksimum 680, khususnya cahaya merah, biru, dan nila. Karena pada warna hijau dan kuning akan dipantulkan kembali, yang selanjutnya energi foton tersebut akan memacu fotosistem 2 untuk melepas elektron. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer
Dan proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi. Karena melibatkan cahaya, akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron, maka terjadi fotolisis air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang berasal dari fotolisis ini kemudian mengisi kekosongan pada fotosistem 2, sementara oksigen yang dihasilkan tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil dari fotosintesis dan digunakan sebagai respirasi. Sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Elektron yang berasal pada akseptor primer selanjutnya dialirkan ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat terdiri dari plastokuinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Selanjutnya sampai di fotosistem 1. Pada saat melewati rantai transport elektron, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan molekul ATP. Pada fotosistem 1, setelah menerima foton dari cahaya, juga melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dipindahkan menuju peredoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen yang berasal dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2, sehingga tidak terjadi fotolisis air lagi. Dan hasil dari fotofosforilasi non-siklik yaitu oksigen, ATP, dan NADPH2. Yang kedua yaitu fotofosforilasi siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 dan mengakibatkan pelepasan elektron. Elektron kemudian ditangkap oleh akseptor primer yang kemudian dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu peredoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, dan kemudian jatuh kembali pada fotosistem 1. Pada rantai transport elektron, terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali ke fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga dalam fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti yang dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik. Reaksi gelap pada fotosintesis itu sebenarnya merupakan serangkaian reaksi yang melibatkan pengambilan CO2 oleh tumbuhan dan reduksi CO2 oleh atom hidrogen. Pada prosedur percobaan, dasarnya ialah mengekspos substansi ganggang hijau uniseluler terhadap cahaya dan karbon dioksida radioaktif. Penggunaan karbon radioaktif pada karbon dioksida membuntuti atom tersebut sehingga memungkinkan meneliti transformasi kimianya. Untuk menentukan substansi mana, jika ada yang terpisah pada kromatogram itu yang radioaktif, maka sehelai film sinar X ditempatkan dengan kromatogram. Jika muncul titik-titik hitam pada film itu dikarenakan ada radiasi yang dipancarkan oleh atom-atom karbon radioaktif, maka posisinya dapat dikorelasikan dengan posisi zat kimia pada kromatogram. Dengan teknik autoradiografi ini, Calvin telah menemukan bahwa karbon radioaktif muncul dalam molekul-molekul glukosa selama 30 detik setelah dimulainya fotosintesis. Bila ini dibiarkan, fotosintesis itu hanya berlangsung selama 5 detik. Dia menemukan radioaktivitas itu pada molekul-molekul lain yang lebih kecil. Secara bertahap, lintasan fiksasi karbon dapat ditentukan. Salah satu substansi penting dalam proses ini ialah gula 5 karbon yang difosforilasi, yaitu ribulosa fosfat.
Bila dimasukkan ke dalam molekul, itu gugus fosfat kedua oleh ATP. Maka senyawa yang dihasilkan ialah ribulosa disfosfat yang dapat bergabung dengan CO2. Lalu molekul gula 6 karbon yang terbentuk itu pecah menjadi 2 molekul asam, 3 fosfogliserat. Dari masing-masing menerima gugus fosfat yang kedua dari molekul ATP, sehingga terbentuklah 2 molekul asam 1,3 disfosfogliserat. Kemudian zat ini direduksi menjadi 3 fosfogliseraldehida. Dalam proses tersebut dikeluarkan gugus fosfat. Agen pereduksinya ialah bentuk tereduksi koenzim NADP. NADP ini sama seperti NAD kecuali pada gugus fosfat yang ketiga. Sebagaimana NAD, koenzim itu dapat direduksi dengan perolehan 2 elektron bentuk tereduksi itu yang kita sebut NADPH. Karena sebagaimana NAD hanya 1 proton yang menyertai reduksi itu. Bila teroksidasi itu harus dispesifikasi, maka akan tampak sebagai NADP. Fakta mengenai reaksi-reaksi gelap fotosintesis yaitu dari asam 3 fosfogliserat ke PGA. Langkah-langkahnya merupakan kebalikan yang tepat dari langkah-langkah pada glikolisis. Sekian pemaparan materi mengenai fotosintesis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.